Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihad Alif Alfikri dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga Offering A. Jadi hari ini saya bakal menjelaskan tentang latihan fisik dan aturan BBTT yang tentunya juga udah didukung oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Langsung aja kita masuk ke latihan fisik. Jadi pengertian latihan itu sendiri adalah suatu proses kegiatan olahraga yang dilakukan secara sadar, sistematis, bertahap, dan berulang-ulang dengan waktu yang relatif lama untuk mencapai tujuan akhir dari suatu penampilan, yaitu peningkatan prestasi yang optimal. Mungkin buat teman-teman yang masih prestasinya mungkin belum optimal atau belum ada peningkatan nih, udah latihan mulu tapi nggak ada peningkatan, mungkin belum tercapainya apa itu makna latihannya tadi. Jadi jika teman-teman belum melakukan secara sistematis, bertahap dan berulang-ulang. Jadi bertahap di sini maksudnya dari yang mudah ke sulit, dan sistematis itu termasuk seperti itu tadi juga, dari pemanasan masuk ke latihan inti dan pendinginan itu masuk di sistematis dan dilakukan berulang-ulang tiap minggu, ada beberapa kali seperti itu. Nah, jika itu belum tercapai oleh teman-teman selama latihan, berarti selama ini kalian belum latihan. Kemudian kita masuk ke latihan fisik. Latihan fisik adalah aktivitas fisik yang dilakukan secara terstruktur dan terencana dengan tujuan untuk memelihara dan meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, jadi pengertian latihan fisik ini adalah sama seperti yang pengertian latihan tersendiri tadi, tapi yang untuk yang ingin dicapai itu berbeda di latihan fisik agar tercapainya kebugaran jasmani tadi. Masuk ke aturan BBTT-nya. Jadi latihan fisik dengan aturan BBTT adalah latihan fisik yang dianjurkan oleh Kesehatan Republik Indonesia guna memberi manfaat untuk kesehatan dan kebugaran jasmani. Nah, jadi pasti berkesinambungan sama latihan fisiknya tadi agar tercapainya kesehatan dan kebugaran jasmani. Sekarang ke BBTT-nya. Jadi BBTT itu adalah baik, benar, terukur, dan teratur. Pastinya teman-teman mau latihannya itu baik, latihan yang baik, latihan yang benar, latihan yang terukur, dan latihan teratur. Pasti teman-teman mau, dan tentunya ini juga sudah didukung oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Satu-satu ya, kita mulai dari latihan dengan baik. Jadi latihan fisik yang baik adalah latihan yang disesuaikan dengan kondisi fisik dan kemampuannya, serta dilakukan di lingkungan yang sehat, aman, nyaman, tidak rawan cedera, dan menggunakan pakaian sepatu yang nyaman. Nah, selain kita harus tahu kondisi fisik kita nih, lagi fit atau enggak segala macam, kita juga harus mempertimbangkan tentang kenyamanan kita agar tidak rawan cedera. Jadi kita harus menggunakan pakaian dan sepatu yang nyaman. Dan tentunya kita latihan di tempat yang benar-benar itu aman agar terhindar dari cedera yang tadi. Kemudian sebelum melakukan latihan fisik, kita perlu pemeriksaan kesehatan pralatihan, pengukuran tingkat kebugaran jasmani, dan menetapkan program latihan sesuai hasil pengukuran dan kondisi fisik masing-masing individu. Jadi kita sebelum mulai latihan nih, kita harus sudah mengukur dulu kemampuan kita seperti apa. Misalkan setiap orang kemampuannya berbeda-beda, kemampuan fisiknya pun pasti berbeda-beda, sehingga program latihannya pun akan berbeda-beda pula. Seperti itu. Yaitu latihan dengan benar. Latihan fisik yang benar adalah latihan fisik yang dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemanasan, latihan inti, dan pendinginan. Jadi, pilihlah latihan fisik yang digemari, aman, dan mudah sesuai dengan kondisi fisik dan pola gerak yang dilakukan. Dan cara melakukannya pun bertahap, mulai dari pemanasan, kemudian ke latihan inti, dan ke pendinginan. Biasanya ya, di pemanasan itu sudah termasuk peregangan nih, 5-10 menit. Dan latihan intinya itu 20-60 menit agar tercapainya hasil yang optimal. Kemudian ke pendinginan. Kalau di pendinginan dan peregangan terakhir itu biasanya 3-5 menit. Ya, yaitu latihan dengan terukur. Latihan fisik yang terukur adalah latihan fisik yang dilakukan dengan mengukur intensitas dan waktu latihan. Jadi kita harus mengukur dulu nih intensitas dan waktu latihan kita tiap harinya. Jadi latihan fisik yang dilakukan dengan menentukan dosis atau intensitas latihan, dan dianjurkan untuk melakukan penghitungan denyut nadi minimal sebelum dan sesudah latihan fisik agar latihan berlangsung efektif, aman, dan nyaman. Jadi kita cek dulu denyut nadi minimal kita itu berapa sebelumnya. Kemudian setelah kita latihan, kita cek lagi
apakah ada perubahan dan perkembangan segala macam, dan sehingga hasilnya itu efektif, aman, dan nyaman tentunya. Keempat, yaitu latihan teratur. Jadi latihan fisik teratur adalah latihan fisik yang dilakukan secara teratur 3-5 kali dalam seminggu, diselingi dengan istirahat. Jadi kita tetap melakukan latihan selama 3-5 kali dalam seminggu dan selalu diselingi dengan istirahat. Kenapa harus istirahat? Karena salah satu prinsip latihan itu adalah dengan istirahat atau rest biasa kita sebutnya. Agar tercapai hasil yang optimal dan terhindar dari badan yang sakit karena terlalu sering latihan segala macam. Maksudnya jadi tiap hari tidak ada jeda tanpa istirahat seperti itu kan bisa menyebabkan sakit atau mungkin penyakit-penyakit seperti tifus dan lain-lain karena kecapean. Jadi latihan fisik dilakukan dengan frekuensi tertentu secara teratur dan berkesinambungan sejak usia dini hingga usia lanjut. Untuk mencapai hasil yang optimal, latihan fisik perlu dilakukan minimal 3-5 kali seminggu dengan intensitas sedang selama 30-60 menit. Jadi jika teman-teman melakukan latihan 3-5 kali seminggu itu dan dalam intensitas sedang, dianjurkan waktunya itu 30-60 menit agar terhindar dari yang tadi itu. Terima kasih. Tipe latihan fisik. Jadi tipe latihan fisik itu ada 3. Yang pertama adalah latihan aerobik, latihan kekuatan, dan latihan kelenturan. Di latihan aerobik sendiri dilakukan 3-5 kali per minggu jika dengan intensitas sedang, yaitu dan nadi maksimalnya biasa 64-76 dan total latihannya itu 150 menit per minggunya. Dan jika dengan intensitas berat biasanya di nadi maksimalnya itu lebih dari 76 dan waktunya itu 75 menit per minggunya. Kemudian kita masuk ke latihan kekuatan. Di latihan kekuatan dilakukan 2 kali per minggu dengan intensitas 2-4 set, 8-10 repetisi dengan cepat 60-80%, dan durasi interval istirahatnya 2-3 menit. Ingat, pakai istirahat ya. Kemudian ada latihan kelenturan. Jadi di latihan kelenturan ini dilakukan minimal 2-3 kali per minggu, Bu. Berintensitas lebih dari 4 repetisi atau pengulangan dan berdurasi 10 menit. Dan jika dengan pengeregangan statis 20-30 detik. Masuk di anjuran latihan fisik. Jadi di anjuran latihan fisik ini ada 5. Yang pertama yaitu frekuensi, yang kedua tipe atau jenis latihan, yang ketiga yaitu intensitas, yang keempat waktu latihan, dan yang kelima yaitu HIIT. Jadi kita bahas satu-satu ya, mulai dari frekuensi. Biasa latihan dilakukan 3-5 kali per minggu, dan bila kondisi kesehatan memungkinkan dapat ditingkatkan menjadi 5-7 kali per minggu. Nah, jadi kita latihan itu selalu ada peningkatan tiap minggu ke minggunya. Misalnya minggu pertama nih, kita 3 kali per minggunya. Minggu depan bisa kita tingkatkan jika kondisi kesehatan memungkinkan ya, tapi baru kita tingkatkan. Kemudian yang kedua yaitu tipe atau jenis latihan. Jadi jenis latihan yang dilakukan terutama adalah latihan aerobik seperti jalan cepat, bersepeda, berenang, dan jalan di kolam renang. Jadi kita harus tetap memilih apa jenis latihan yang ingin kita lakukan. Yang ketiga, intensitas. Jadi latihan ini yang dilakukan dalam intensitas sedang yang diukur dengan cara menghitung denyut nadi saat latihan 50-70% denyut nadi maksimal. Jadi cara menghitungnya itu denyut nadi maksimal sama dengan 220 dikurangin umur. Kemudian ada tes yang kedua yaitu talk test atau tes bicara. Di intensitas sedang biasanya masih dapat berbicara saat latihan namun tidak dapat bernyanyi. Denyut jantung dan frekuensi napas meningkat dan tubuh mengeluarkan keringat. Jadi biasa di intensitas sedang ini kita masih bisa ngobrol nih sama teman sambil lari kan. Ngobrol masih bisa. Tapi saat udah disuruh nyanyi nggak bisa. Kemudian ke waktu latihan. Jadi waktu latihan juga disesuaikan dengan kemampuan setiap individu dan dinaikkan secara bertahap hingga mencapai waktu latihan 150 menit per minggu. Ditingkatkan secara bertahap sampai dengan 300 menit per minggu dan diusahakan 30-60 menit per kali latihannya. Jadi tiap minggunya seperti yang saya bilang tadi di awal, kita harus melakukan ada improve tiap minggunya dan diusahakan satu kali latihan itu minimal 30 dan maksimal 60 menit per kali latihannya. Kemudian yang terakhir atau HIIT. Jadi HIIT ini salah satu pilihan untuk membakar lemak berlebih dengan melakukan intensitas tinggi sekali seminggu dapat memberikan hasil yang efektif dalam membantu menyingkirkan timbul lemak. Jadi jika dengan intensitas tinggi dapat memberikan hasil yang efektif dalam membantu menyingkirkan timbul lemak. Nah, sekian dari itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih bingung untuk memilih latihannya bisa pakai latihan
fisik dengan aturan BBTT. Baik, benar, teratur, dan terukur tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.